warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Merawat Percakapan yang dipersembahkan oleh komunitas Ruang Menulis Kota Binjai bersama saya, Anissa Septia. COVID-19, virus yang hadir di Wuhan pada bulan Desember tahun 2019 lalu. COVID-19 yang sering disebut dengan virus corona merupakan sebuah pandemi global yang mengakibatkan seluruh dunia terguncang, khususnya Indonesia. Dari data covid19.go.id, Indonesia positif COVID 400.000 lebih. Sementara untuk wilayah Sumatera Utara, positif COVID 4.752. Dan untuk Binjai sendiri, positif COVID adalah sekitar 163. Itu yang sembuh. Yang masih dalam masa pemantauan adalah 1.443. Maaf, masa pemantauan sudah selesai 1.443. Nah, sekarang di sebelah saya telah hadir kawan bercakap kita, ya. Jadi kawan bercakap kita ini adalah pejuang tangguh, di mana beliau adalah 163 orang dari yang sembuh dari COVID. Langsung saja kita sapa bersama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama ya, sama tinggi ya. Kayak masih baru tamat SMA ya. Oke. 17 tahun. 17 tahun, cuman 17 tahun lebih banyak. Sehat Kak? Alhamdulillah, semakin hari semakin sehat. Alhamdulillah, bugar ya. bugar. Iya, siap olahraga tadi pagi. Iya, udah olahraga ya. terus. Yang kurang olahraga memang ternyata. Boleh perkenalkan Kak ke kawan-kawan kita yang ada dimanapun berada. Perkenalkan siapa namanya, rumahnya di mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana. Biasa dikenal orang Diana Koto sih ya. Iya, Diana Koto. Diana Koto. Alhamdulillah sekarang udah bebas dari yang namanya COVID dengan betul perjuangan ya. Perjuangan. Perjuangan. Dengan semangat sih berkat semangat dan dorongan kawan-kawan juga. Iya, Doa kawan-kawannya teman-teman. luar biasa. Luar biasa Ya, semuanya. lagi nonton kawan-kawannya. Halo kawan-kawan Kak Diana Koto, ada saya di sini. Karena untuk pasien COVID ini emang perlu support, perlu dukungan. Dari lingkungan dari ya, Kak, ya? lingkungan, bener, dari lingkungan terdekat. Itu sih. Teringatnya kita flashback lah ya. Oke, Beberapa boleh. kapan nih positifnya nih? Hasil positifnya itu tanggal 24 September kemarin 24 keluar. September. Nah, gejala-gejala awalnya gimana? Apakah sakit kepala? Gejala awalnya sebenarnya nggak nyangka ya, kata orang yang umumnya sebenarnya kan batuk, demam gitu ya, pilek. Saya enggak. Gejalanya itu seperti orang yang masuk angin ya kalau saya bilang. Masuk angin gitu. Punggungnya berat, ini berat gitu kan. Dada juga Kakak berat. sering main di air nggak? Enggak. Enggak juga ya. Enggak juga, cuman kalau saya punya riwayat asam lambung, sakit Iya. tipes gitu kan. Jadi menyangkanya itu kemarin ya mungkin penyakit itu yang kumat gitu. Nggak ada demam, cuman tenggorokan aja agak sakit. Agak sakit. Agak sakit. Itu Di durasi situlah. berapa lama, Kak? Itu saya mulai terasa sakit tanggal 12 September. Itu ulang tahun saya. Oh. Iya, selamat ulang tahun. Tanggal 12 September saya mulai sakit, berobat, minum obat, kusuk gitulah ya kan, kita biasakan, terus berobat juga ke bidan, mulai nggak juga ada kurangnya, dan mulai tanggal 15 September itu hilang penciuman. Hilang penciuman. Di situ hilang penciuman, indera perasa juga hilang. Kebetulan saya baru baca artikel gitu Iya. kan, baru baca artikel bahwa salah satu tanda COVID itu hilang penciuman. Hilang Hilang penciuman. penciuman, anosmia gitu namanya. Anosmia. Jadi Itu hilang penciuman itu nggak gimana? Nggak bisa bedain gimana nggak gitu. nggak ada ngerasain apa-apa, nggak ada nyium apa-apa gitu. Mau apapun itu Apapun gitu, itu. minyak wangi sekalipun nggak ada. Minyak wangi sekalipun nggak ada. Minyak kayu putih cat ayam itu kan nyegrak ya, Iya. baunya. Nggak ada. Setengah botol itu saya pakai nggak ada bau apa-apa. Asli gitu. Jadi hidung itu terasanya dingin aja. Kayak kita Gatel nggak gatel? Enggak gatel gatel juga. juga. Kayak kita di ruangan AC. Kita di ruangan AC kelamaan itu kan dingin kan, hidungnya dingin kan. Cuman dingin gitu aja.
tapi nggak ada mampet. Biasa kan kita nggak bisa nyium, mungkin mampet gitu kan. Iya. Nggak, plong, hidungnya plong. Emang nggak bukan mampet gitu, karena saya juga nggak pilek. Saya nggak pilek, cuman sakit tenggorokan aja, sakit tenggorokan, punggungnya berat, dada berat. Sesak. Itu sesaknya itu gimana? Kan ada tuh yang sesak sering kayak dicucuk-cucuk gitu ya? Saya nggak gitu. Tapi kayaknya berat gitu, nafasnya susah, kayak ada yang nimpa beban berat. Jadi mau nafas itu kayaknya apa ya, berat gitulah, nggak nyaman Iya. kita nggak nyaman gitu rasanya. Pengennya diminyain. Anget gitu dia? Kalau Hangat dia plong? dia plong gitu. Berarti mending minyak kayu putih aja kan? Iya, serius? Iya, saya setiap Panas dia hilang hilang. tapi diiniin lagi, makanya saya bilang minyak kayu putih cap ayam itu nyegerak, banyak ditaruh di sini juga nggak kerasa baunya. Itu selama berapa lama, Kak? Itu akhirnya Tadi 12 ya? Saya awal sakit tanggal 12. 12. Mulai hilang penciuman tanggal 15. 3 hari Iya, setelahnya iya, ya. 3 hari setelahnya. Itu akhirnya sekitar dari tanggal 15 itu 12 hari berikutnya baru mulai sedikit muncul kembali. Itu pun diawali dengan minyak kayu putih. Sedikit. Tapi kalau yang lain belum, kayak sabun, bedak itu belum. Jadi dia bertahap. Kalau yang benar-benar udah bisa mencium semuanya itu 14 hari lah. 14 hari 15 dari hitungan 12. Enggak, dari 15 yang mulai hilang Oh, penciuman. 14 hari. Oke. Nah, kira-kira nih dari mana gitu? Apa Kakak main ke pantai-pantai kan? Enggak kan? Jumpa siapa gitu Jumpa enggak? siapa gitu. Sama bareng teman yang dokter juga. Ayo Kak, kita flashback yuk kok Kakak kemana? Interaksi dengan siapa? Kita cari tahu kenanya di mana gitu kan. Akhirnya kita flashback. Saya nggak ada pergi kemana-mana karena mertua saya baru meninggal. Iya, Kami baru ke Malangan. Mertua saya meninggal. Sebelum mertua meninggal masuk rumah sakit. Itu jelaskan kita keluarga kan kurang istirahat ya. Iya, Kurang jaga istirahat. Pikiran juga ini kan. Jadi selama mertua meninggal itu 3 hari saya di rumah mertua. Kan udah jelas di rumah Iya, mertua. Pulang dari situ, udah pulang ke rumah. Enggak singgah? Enggak. Indomaret enggak? Oh, enggak boleh merek. Tit. Enggak, langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ya biasalah namanya kita di rumah 3 hari nggak di Tempatin, ditinggal ya, ditinggal iya. ya kan. Jadi beres-beres lah ya kan, Beres, beres-beres. Udah beres-beres, siangnya istirahat, kita istirahat kan ngerasa capek, istirahat. Udah hari Kamis ya. Mertua meninggal tanggal berapa itu? Hari Senin. Senin Tanggal itu 7. berarti sebelum 12 ya? Iya, tanggal Sebelum 7. 12, tanggal 7. Tanggal 7, 7, 8, 9. Tanggal 10 hari Kamis kami pulang di rumah. Hari Jumat kan saya jualan nih. Iya. Saya ownernya ke DAA. Oh, ownernya ke DAA. Iya, ownernya ke DAA. Customer ya, habis ini ya. Jadi hari Kamis kita istirahat beres rumah. Hari Jumat juga belum mulai jualan karena kan jelas suami kan Iya, masih berduka kan. Dah, itulah hari Jumat di rumah. Hari Sabtu sore saya mulai ngerasa awalnya lutut sih, lututnya lemes gitu. Lemes. Jadi awalnya itu lemas. Lemes itu ngilu atau Enggak, lemas. Kayak Kayak bisa jalan? Bisa, cuman kayak nggak bertenaga. Lemes gitu lututnya. Itunya selera makan? Selera makan awalnya masih ada. Jadi yang mulai sebelum hilang penciuman, dia hilang rasa dulu. Oh, rasa dulu. Jadi itu kan hari Sabtu sakit, hari Minggu udah mulai pahit ngerasa makanan. Itu lidahnya putih nggak? Biasa kan kalau pahit Iya, putih. Putih. Jadi itulah mulai pahit. Terus hari Selasanya mulai hilang penciuman, jadi merasa pun nggak ada sama sekali, hambar. Rasa hambar semua. Jadi setelah kami flashback itu ditarik kesimpulan sepertinya saya terpapar sama OTG yang ada di acara tahlilan almarhum itu. Karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, mungkin sayanya kondisi imun saya ini lagi turun, belum fit, kita masih capek gitu kan, walaupun udah pakai masker, entah saya masker itu terbuka atau saya pas salaman, namanya kita tuan rumah ya kan. Jadi kita pun nggak bisa juga kan.
ada OTG yang dia pun mungkin sendiri dia nggak Dia nggak tahu dia OTG, ya dia kan? sendiri pun mungkin dia nggak tahu dia OTG, karena kan orang yang OTG itu kan bisa aja dia ngerasa dia sehat. Iya, sehat. Kebanyakan gitu ya. Itu sih sebenarnya yang bahaya. Jadi waktu ngerasa udah drop nih, pikiran pertama kali kan nggak mungkin COVID ya? Enggak, jelas Kakak enggak. sebelumnya nih ya, kakak terbayang nggak kan dari bulan Januari ya 2020 itu ya, itu yang COVID lah, bahkan yang pokoknya ya sesuatu lah ya kan, sikit-sikit parno. Saya sendiri nih kak, batuk sikit, aduh COVID gimana nih gitu. Jadi bawaannya memang panik ya, itulah memang kita ya, lebih besar paniknya daripada apanya kak? Daripada waspadanya Daripada kan, ya. waspadanya, iya benar. Jadi ketika udah nggak enak tuh kan, pasti kan itu ya berobat ya kemana gitu ya, ke dokter atau kemana? Apa kata dokternya? Saya nggak ke dokter sih awalnya, karena kan berpikirnya gini, oh mungkin karena kelelahan, Iya. biasa tipe saya mau kambuh ya. Saya kalau udah kecapean, tipe saya mau kumat gitu. Oh, kuman apanya? Kok tipes? Oh, tipes, sakit ya. tipes gitu kan. Jadi kita mencoba biasa minum konsumsi obat suplemen apa gitu Iya. kan, yang kalau kita lagi sakit gitu kan. Enggak juga. Terakhir kita berobat ke bidan. Memang waktu suntik sama bidan itu, bidannya nanya yang penciumannya hilang nggak gitu kan. Enggak kak, memang saat itu belum hilang karena saya pergi ke bidan itu hari Selasa pagi, tanggal 15. Tanggal 15. Hilang penciuman saya Selasa sore. Selasa sore. Iya. Disitulah baru perasaan aku baru baca artikel nih gitu kan. Artikel tadi bilangnya kalau salah satu ciri khas COVID itu anosmia, hilang penciuman gitu kan. Cuman sempat berpikir juga, astagfirullah, apa iya ya gitu kan. Tapi enggak lah, coba positive thinking lah ya kan. Dibilang suami, enggak lah itu paling bunda mampet aja katanya. Ya kan kita nggak berpikiran ke sana ya, jauh kali siapa yang mau ya kan. siapa yang mau kena ya kan, ya Allah. Jadi udah ke bidan tuh obatnya udah habis lah diminum ya? Iya, habis nih kan. Berkurang enggak? Enggak. Tetap Demam sesak. kakak gimana? Demam saya nggak demam. Suhunya Saya normal? nggak demam, suhunya normal. Saya nggak demam. Cuman sesaknya itu gitu kan. Jadi kalau udah sesak, yuk diapain, diminyain gitu kan, gitu kan. Udah diminyain enak, lega, berkeringat. Keringat. Itu dingin apa keringat gimana? Keringat dingin. Kakak tahu keringat dingin? Iya, keringat dingin. Dingin sih. Keringat jagung kalau saya bilang, gede-gede. Oh, gede-gede itu. Keringetan gitu semua. Kaki dingin? Enggak. Berarti tadi ya disimpulkan nih awalnya ya, gejala dari Kak Diana yang pertama hilang indera perasa ya. Awalnya sakit punggung. Iya, sakit punggung, baru sakit lutut tenggorokan. lemas, kemudian hilang indera perasa. baru indera penciuman, baru kemudian demamnya enggak ya, suhunya normal, terus kemudian apa tadi? Sesak yang saya rasakan, yang benar-benar dirasakan mengganggu sekali itu sesak ya. Cuman sesaknya bukan yang karena kan di awal kita tahunya sesaknya itu katanya kayak nyucuk-nyucuk ya. Iya. Ini yang saya rasakan bukan sesak itu, tapi sesak kayak ada beban ada yang berat gitu. Kayak itu ada yang dibawa duduk juga sesak. Dia harus posisinya setengah gini. Dibawa duduk gini juga nggak bisa, dibawa tidur juga nggak bisa, jadi setengah posisi setengah tidur ya. Iya, setengah tidur. Itu belum mimpi ya? Belum. Masih setengah tidur ya. Oke. Nah, terus gimana tuh? Waktu udah ke bidan kan, baru tadi taunya positif COVID-nya itu gimana? Jadi kan udah ke bidan nih, udah minum obat. Biasa kan kalau di bidan kita dikasih 3 hari ya. Iya. Jadi udah diminum, kenapa ini sesak nggak hilang-hilang, ya kan? Jadi pas hari Jumat sore, saya terpikir, saya hubungin teman saya, Dr. Wani Lestari. Iya, Dr. Wani. Dari beliau lah akhirnya saya bisa terjalanilah gitu semuanya. Dibimbing dia lah dibimbing. Jadi saya hubungin dia, Mak gitu kan. Tes swab itu gimana sih? Sakit enggak gitu kan? Kakak udah rapid? Belum, ini masih nanya. Masih nanya ke dia. Tes swab ini gimana sih? Sakit enggak? Enggak, cuman
dicucuk aja dikit, kata dia gitu, nggak sakit kok. Kenapa? Mak, aku kok sesak ya, penciumanku, aku nggak bisa nyium apa-apa. Itu udah mewek nih, ngomong sama dia, WA dia, WA dia udah mewek kan. Tapi emotikonnya yang nangis banyak-banyak gitu ya. Gitu. Hidungku nggak bisa nyium apa-apa. Ya udah, jadi dibilang ya udah suruh langsung aja berobat ke IGD, kata dia gitu kan. Langsung bilang sama suami, minta anterin ke IGD, cuman karena berhubungan. Itu nggak pakai surat pengantar berarti Enggak. dari puskesmas? Enggak. Oh, langsung. Jadi kita langsung aja kemarin. Tapi itu akhirnya hari Minggu. Sementara kan saya bilang sama ke dokter Wani hari Jumat sore itu ya. Karena berhubung suami pun ibaratnya trauma. Ada 3 keluarga yang dibawa ke rumah sakit, pulang meninggal gitu. COVID juga? Enggak. Istilahnya dia punya trauma. Oh, karena rumah sakit. Iya. Trauma dengan rumah sakit. Kemarin kan ibu mama baru meninggal gitu kan. Ini istrinya sakit, minta dibawa ke rumah sakit. Dia agak masih trauma gitu kan ke IGD itu. Jadi ya udahlah, kalau memang masih bisa diiniin, mungkin bukan COVID gitu aja lah gitu kan, udahlah. Masuk angin, dia bilang masuk angin itu katanya, udah masuk angin, ya kan? Menenangkan hati istri, masuk angin bunda katanya. Udah, nggak usah dipikirin yang enggak kata dia. Oke. Akhirnya udah hari Sabtu siang begitu lagi. Ayolah kita ke rumah sakit. Nggak kuat gitu rasanya kan. Cuman kan apa ya? Itulah tadi masih ditahankan juga, tapi akhirnya di hari Minggu pagi itu saya udah nggak tahan lagi. Akhirnya saya bilang, tolong bawa ke rumah sakit sekarang juga. Ini udah bukan istilahnya, aku udah nggak baik, aku udah nggak baik-baik saja gitu, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Akhirnya Minggu pagi itulah langsung dibawa ke IGD. Kita melalui dokter Wani, saya bilang, Wan, aku mau ke IGD, tolong ya dibantu gitu kan. Jadi dia melapor, dokter Wani ini memang di rumah sakit Johan gitu kan. Jadi dia menghubungin pihak IGD, saya ke sana, terus saya jelaskan langsung sama perawatnya, ibu kenapa gini. Jadi sebelumnya Kak, jadi di IGD itu pakai itu semua lah ya? Orang IGD itu mereka pakai semua APD lah ya. Pakai APD, tapi APD yang belum yang APD yang kayak astronot itu belum. Masih belum, tapi masih yang cuman masih udah pakai perlindungan diri gitu. Jadi di situ saya jelaskan, akhirnya pas di tensi, akhirnya saya jelaskan, tapi hidung saya sudah tidak membau. Saya bilang, saya tidak bisa mencium apapun. Yakin Bu katanya, minyak kayu putih? Enggak. Ya udah ibu tenang ya, kata gitu kan. Jangan berpikir yang enggak. Insya Allah bukan itu. Sampai dia pun kayak mau menyebutkan seperti takut panik ya. Kayaknya ini kayak penyakit yang tidak boleh disebutkan namanya. Tidak boleh disebutkan ya. Ting langsung ya. Iya. Santai aja ya Bu, nggak usah panik, tenang aja, nggak usah dipikirin katanya. Pokoknya berarti ini kita periksa darah, kita ronsen. Berarti hari itu juga langsung periksa darah. Hari itu diperiksa darah, ronsen. Enggak di rapid? Iya di rapid. Langsung di rapid. Rapid kan hasilnya keluar ya hari itu enggak? Reaktif? Non reaktif. Makanya sebenarnya kalau saya usulkan, kalau misalnya ada yang merasa gejalanya mengarah ke sana, mendingan langsung swab. Karena rapid itu bisa jadi dia negatif palsu atau positif palsu gitu. Jadi dia nggak hanya khusus untuk COVID, dia bisa untuk mendeteksi virus yang lain gitu. Bisa aja dia reaktif tapi ternyata di swab dia negatif. Ada loh teman saya. Jadi hasil rapid dia itu reaktif. Tapi begitu dia swab negatif. Karena rapid itu kan kalau kita diserang virus yang lain, imun kita juga kan ini kan aktif kan. Nah, bisa jadi reaktif hasil rapidnya. Gitu. Dan hasil rapid itu pun dia nggak bisa, kalau saya mungkin belum terdeteksi di rapid itu karena baru berapa hari mungkin ya? Karena dia lebih cepat di swab kan. Nah, jadi hari Minggu itu saya rapid hasilnya non reaktif, tapi itu tadi dokter Wani nggak, istilahnya udahlah ke swab ya kata dia gitu kan. Jadi saya didaftarkan sama dia ke Dinkes melalui dia kan. Hari itu juga dia daftarkan tapi di Senin saya swab. Ini berarti kakak pulang nih? Pulang. Nah, jadi kan gini, jadi gimana dok gitu kan. Ibu hasil labnya bagus katanya, hasil darahnya bagus, rapidnya non reaktif.
ronsen juga tidak menunjukkan infeksi. Seperti itu kata dokternya kan. Terus saya tanya, jadi kenapa hidung saya nggak bisa membau? Saya bilang, kemungkinan ibu sudah terpapar katanya. Jadi ibu bisa pulang, ibu isolasi mandiri selama 2 minggu. Kita bawain obat. Nanti kalau misalnya ada gejala, misal demam atau batuk atau apalah yang ibu rasakan atau sesak, langsung ke IGD, balik ke IGD gitu. Enggak, batuk ya. Teringat ini kakak batuk juga. Batuk itu setelah saya isolasi di rumah. Nah, jadi di awal saya nggak ada batuk. Oh, berarti ini ya, tanda-tandanya itu enggak Beda-beda. Iya, beda-beda ya kan. Makanya kan Beda-beda. Jadi gini, kalau saya bilang ya, COVID ini gejalanya itu sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jadi selama ini kita sering sakit selama ini kita sering sakit apa gitu. Kalau kayak saya memang kalau misalnya capek, ya kita bilang masuk angin lah gitu kan. Iya. Sakitnya itu cuma masuk Iya, angin, standar mama-mama ya kan. Masuk angin, kusuk gitu kan. Ya kayak gitu. Atau memang yang parah sih saya pernah kena tipes, itu aja lah gitu. Jadi kemarin berpikirnya tipe saya ini yang kumat gitu. Kalau seandainya anosmia itu tidak terjadi, ya saya nggak tahu kalau virus itu ada. Gitu. Cuman karena petunjuknya di anosmia tadi itulah, kehilangan penciuman dan perasa tadi itu, makanya diarahkan sama dokter Wani untuk rapid dan swab. Karena rapidnya non reaktif, dia mengusahakan supaya saya bisa swab. Hari Senin saya swab, tanggal 21 itu kan? Senin ya. Senin, tanggal 21. Itu swabnya di mana? Di Dinkes, melalui Dinkes. Melalui Dinkes Binci kan? Iya, di Binci. Hari 21, tanggal 24 itu hari Kamis keluarlah hasilnya positif. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. 3 hari. Itu udah langsung, pokoknya saya hari Minggu itu pulang dari IGD langsung pulang ke rumah, anak nggak dibawa pulang. Anak udah langsung dititipkan ke rumah mertua. Jadi saya pulang. Suami kakak? Iya pulang, suami ngantarkan saya pulang. Udah mulai, pokoknya kamar saya itu dia nggak boleh masuk lagi. Jadi kalau mau ngasih makanan di depan pintu. Gitu. Tapi itu belum masih reaktif. Pas rapid negatif, ada nggak perasaan alhamdulillah? Alhamdulillah. Tapi saya nggak yakin. Saya sendiri nggak yakin dengan Nggak hasil yakin. rapid itu. Karena saya memang nggak tahu ya. Saya kalau badan saya nggak enak tuh saya ngerasa ini aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Iya. Jadi saya tapi bukan saya berharap saya kena COVID, enggak. Ada yang berharap. Cuman karena saya udah, kok aku nggak bisa nyium, sementara aku nggak pilek gitu. Apa ada masalah apa? Berarti kan ada sesuatu gitu kan. Jadi ya saya nganggap mungkin memang si virus ini udah ada di sini gitu. Gitu aja. Jadi akhirnya walaupun dibilang hasil rapid itu non reaktif, anak saya bilang kita pulang ya, tapi anak-anak jangan dibawa pulang. Karena kan tadinya kami pergi berempat, tapi anak di depan. Kita naik sepeda motor, anak dua-dua di depan, saya di belakang. Saya udah ngerasa saya nggak mau dekat-dekat mereka, gitu. Jadi, Apapun hasilnya, saya nggak mau dekat mereka dulu. Di situ. Karena namanya ibu ya. Iya. Kalau mau sakit, mending saya aja yang sakit, gitu. Jangan sampai anak ngerasain. Jadi anak dua di depan, si ayah duduknya ke depan, saya ke belakang gitu. Jadi anak yang dua tadi diantar ke rumah mertua, baru kita ke IGD. Jadi pulang dari IGD, si anak tadi nggak dijemput, ditinggal, saya diantar ke rumah. Baru saya diurus saya dulu, akhirnya suami baru. Jadi anak itu akhirnya sebulan kami pisah sebulan. Sebulan. Jadi dari IGD dikasih obat. Dikasih obat. Obatnya Jadi, obat yang inilah, karena kan saya sesak ya. Iya, jadi obat arahnya COVID ini kan sebenarnya nggak ada obatnya ya. Iya. Nggak ada obatnya. Jadi kalaupun kita dikasih obat, itu obat yang sesuai dengan gejala. Iyalah, mengurangi lah ya. Iya, mengurangi. Gejala kita apa? Misalnya kayak saya sesak gitu kan, berarti kan yang masalah paru-paru. Berarti kemarin itu obatnya memang untuk paru-paru, paru-paru sama lambung. Gitu. Jadi setelah Senin nih positif apa tadi tanggal hari Kamis ya? Hari Kamis Kamis positif. Kakak ambil hasilnya gimana? Telepon atau datang? Dari Dokter Wani. Oh, dari Dokter Wani. Dia kirim hasilnya, dia WA kan dari Dinkes kan hasilnya, di WA-in. Mak, sabar ya, hasilnya positif.
dia bilang gitu kan. Aduh. Sementara sebenarnya udah mempersiapkan diri nih. Kita kan pas swab itu kan, ya Allah, kalau memang hasilnya positif ya udahlah, berarti memang inilah jalannya gitu kan. Karena kan memang udah dari hari Minggu itu saya isolasi mandiri gitu. Memang udah di kamar aja itu, gitu di rumah. Kalau di swab itu gimana tuh Kak? Dari hidung. Dari hidung dimasukin selang? Nggak selang, dia kayak cotton bud, cuma Cotton dipanjangin. Cotton bud itu dipanjangin, dia sampai di ujung. Sampai di ujung. Terus satu lagi, 2 kali, yang satu di leher, masuk ke mulut, sampai ujung. Rasanya? Biasa, nggak sakit sih, apa ya, terkejut lah kan, kita dicucuk gitu kan, ya gitu aja. Cuman nyeri apa gitu enggak ya? Tergantung sih sebenarnya ya, tergantung keahlian yang tergantung keahlian. Soalnya 2 kali nih. Bisa jadi 2 kali kan saya. 2 kali saya swab kan. Yang pertama saya nggak ngerasain sakit, nyaman aja gitu, cuma gitu aja terkejut kan. Nah yang kedua baru kerasa, ih kok gini kali gitu ya. Oh berarti dia nggak sampai 5 menit ya? Enggak, sebentar aja. Dia cuman ngambil sampel kita di belakang itu aja. Positif. Udah gitu, udah positif tuh dari info dari Dr. Wani, kakak kemana lagi? Udah, akhirnya itulah saya saya isolasi mandiri. Saya diskusi dengan 2 orang teman saya, Dr. Wani sama salah satunya dan Dr. Dina Novianti. Iya, Dr. Dina Novianti gitu kan. Konsultasi via WA aja lah dengan mereka gitu kan. Ini hasilku positif kayak mana? Apa yang dirasain sekarang Kak gitu kan? Gini. Ya udah, obat dilanjut. Jadi kan pas hari Minggu itu, yang setelah dari IGD itu, akhirnya kan dibawain obat. Terus akhirnya Dr. Wani sama Dr. Dina tadi, ini suplemennya Kak ya, suplemennya yang diminum, ditambahin. Karena kan dari IGD itu hanya sekedar obat medis. Iya. Sementara kalau COVID ini kan daya tahan tubuh kita sendiri kan, yang imun kita sendiri gitu kan. Jadi mereka kasih tahu aja suplemen apa aja gitu. Apa aja Kak? Kemarin itu vitamin C. Ya. Vitamin C bebas tapi yang dosis tinggi. Oh iya dosis itu. Tinggi. Kalau misalnya 500 mg bisa 2 kali. 500 2 kali. 500 atau 1000 mg gitu. Kalau yang 1000 mg 1 kali aja. Jadi yang dosis tinggi ya berarti vitamin C-nya. Vitamin D, vitamin D3. Madu, habatus sauda. Banyak minum air hangat ya. Banyak minum air putih. Makan buah yang banyak mengandung vitamin C. Itu gimana Perasaannya, Masya Allah itu campur aduk ya. Itu di dalam pasti ku menangis gitu. Gimana di ruangan kamar gitu kan, nggak kemana-mana. Nggak punya kawan. Nggak punya kawan. Kenapa nggak WA? Ya Allah. Ya akhirnya ya ini aja. Ya iya kan. Tapi gimana ya? Mungkin memang mungkin disuruh istirahat barangkali ya. Karena kan selama ini terlalu aktif ya di darat dan di laut. Ngeri ya, di darat di laut. Iya, di udara. Nggak tahu, mungkin karena kurang memperhatikan kesehatan tubuh juga ya. Tubuh kan juga punya hak untuk istirahat. Iya. Karena selama ini ngerasa aku sehat kok, aku kuat kok gitu kan. Jadi agak takabur gitu mungkin ya. Jadi agak-agak disentil dikit. Agak-agak disentil. Diana, kau tuh perlu istirahat gitu kan. Cuman ya itu akhirnya istirahatnya benar-benar istirahat yang harus terpisah. Yang paling sedih sih karena terpisah sama anak-anak ya. Anak kakak berapa orang? 2. Usianya? 8 tahun sama 6 tahun. Masih itu ya, masih kecil-kecil, masih unyu-unyu. Apalagi kalau di rumah ya kan, bawaannya sama bunda, mau ngapa sedikit bunda ya. Model anak saya juga anak ibu ya kan, anak sedikit-sedikit bunda. Bun gitu kan. Kalau gitu berarti anak kita sama. Curhat ya kan. Enggak Kak, penasaran nih ketika di isolasi sendiri tuh apa sih perasaan kakak yang apa nggak langsung ingat mati gitu ya kan biasa kan COVID aduh mati kan banyak, padahal ya dari data itu sendiri yang sehat itu yang berhasil itu 84%, yang meninggal itu sekitar 16%. Jadi menurut data Kota Binjai ini kan Kak, jadi baru update lah kemarin ya terakhir jam 4 sore. Jadi yang meninggal itu di Binjai itu udah 23,
yang sehat itu sekitar 163. Jadi kalau misalnya dilihat siklusnya itu kebanyakan yang sehat, artinya udah positif, sehat, berhasil. Tapi ketika masyarakat, stigma masyarakat ketika COVID, aduh mati langsung gitu. Jika gimana? Apa gitu juga? Awalnya ngerasa ya pasti kan ya Allah gitu kan. Astagfirullah gitu kan. Cuman memang saat isolasi mandiri itu saya sendirian. Yang paling saya takutkan itu ketika saya mau tidur. Karena berpikirnya apa? Tiba-tiba saya nggak bangun lagi, gitu kan? Nggak ada yang tahu, gitu. Loh, suami kakak di rumah? Jadi seminggu pertama itu dari hasil swab tuh. Pokoknya seminggu pertama bukan dari hasil swab, sejak pulang dari IGD hari Senin ya. Seminggu pertama isolasi itu kan kondisi saya masih lemes ya, masih istilahnya dia pun mau meninggalkan saya pun dia nggak tega gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa kan juga susah. Tapi memang saya di kamar sendiri, dia di luar gitu. Jadi dia nggak masuk ngelewati pintu kamar gitu. Jadi dia di luar. Tapi gini, karena kan kalau kita yang ditakutkan ini tiba-tiba saturasi oksigen kita ngedrop. Gini ya, cuman bilangnya. Kakak juga pakai alat itu? Ya, saya juga akhirnya punya alat itu supaya tahu ya. Kejadian waktu tanggal 6 Oktober itu akhirnya saturasi oksigen saya di pagi hari itu turun, ngedrop. Itu ngeceknya setiap hari? Apa ketika kakak merasa nggak enak aja ngecek? Setiap gitu? hari saya ngecek. Rutin pagi, sore gitu? Pagi, siang, sore gitu kan. Apalagi kalau saya ngerasa nggak enak, saya ngerasa sesak atau apa kan, karena sesaknya itu masih terus berkelanjutan. Nggak berkurang? Berkurang, tapi dia nanti mau kumat lagi gitu. Yang gejala-gejala lain di awal masih mengikuti? Enggak, jadi yang mengikutin itu hanya sesak dan berat. Tapi berat berat punggung dan dada. Jadi 3 itu, berat punggung, berat di dada. Nyeri ya kalau kita bilangnya, nyeri sama sesak. Nah, itu yang masih terus berkelanjutan gitu yang saya rasain. Hingga akhirnya di tanggal 6 Oktober itu saya ngedrop. Saturasi oksigen saya akhirnya sampai 83. Itulah saya minta dibawa ke IGD. Jadi saya masuk IGD lagi. Gitu. Itu batuk tadi enggak? Batuk tadi itu hanya gini. Gitu aja, batuknya cuman intervalnya enggak banyak, enggak sering gitu. Jadi itu kakak konsumsi lah ya suplemen-suplemen iya, itu ya kan? Nggak putus lah ya kan? Nggak putus. Susu di situ susu buah itu di situ bertekad lah ya. Bertekad aku sembuh. Minggu depan sembuh nih. Aku pasti sembuh gitu. Cuman itu tadi pikiran sama support dari lingkungan. Kemarin sempat ngedropnya ya karena kan akhirnya masyarakat tetangga tahu gitu. Taunya dari mana? Nah, tadinya kan saya itulah mungkin karena saya tahu dari Dinkes itu kan dari Dokter Wani ya kan. Nah, jadi saya nggak ada berkomunikasi dengan puskesmas gitu. Jadi pihak Dinkes di hari Kamis keluar, hari Senin pihak Dinkes ngubungin puskesmas setempat. Puskesmas setempat. Jadi kepala puskesmas ngubungin Kepling. Dari situ Kepling tahu, datang ke rumah. Kepala puskesmas via nelfon aja. Jadi istilahnya itikat baik mereka lah ya. Ibu, kami melalui telepon aja ya, katanya gitu kan. Karena kalau misalnya kami pun datang, kami harus pakai APD lengkap. Nanti tetangga jadi heboh ya masyarakat gitu kan. Hebohnya kan. Kita kan nggak tahu, nanti takutnya tetangga heboh atau gimana gitu kan. Dan oke Bu, nggak masalah, itu memang ibaratnya itu yang saya takutkan gitu. Andai orang puskesmas datang dengan perlengkapan itu kan pasti orang itulah panik itu tadi ya Kak ya. Sementara saya udah seminggu kan, ibaratnya saya udah seminggu di rumah aja gitu kan. Saya udah nyaman. Saya udah nyaman, sudah menerima dengan kondisi saya di rumah aja, berpisah dari anak-anak dengan kondisi saya positif COVID gitu kan. Dan sebenarnya kondisi saya pun udah semakin pulih gitu, ibaratnya udah ada perubahan lah gitu kan. Cuman karena dapet telepon dari Kapustu tadi,
akhirnya Down lagi. down lagi, Itu ngedrop yang lagi. tadi saturasi 83%. Itu Setelah? sebelum itu, setelah itu nanti. Setelah itu. Jadi itu ngedrop lagi gitu kan. Nah, akhirnya setelah Kapustu itu nelfon di malam hari banyak yang ngejapri tetangga saya. Ini pintu rumah tutup aja lah ya kan? Tutup, memang kita tutup. Jadi suami itu kan ibaratnya kan saya di rumah, anak di rumah mertua. Jadi dia kan kesana kemari gitu kan. Iya. Seminggu itu dia masih tidur di rumah. Jadi dia pagi ngelihat anak, udah ngeberesin saya, udah keperluan saya udah siap semua. Jadi dia ke rumah mertua, beresin anak ya kan. Nanti siang balik makan saya kan. Nanti sore mau maghrib habis asar balik ngurusin anak lagi sampai si anak tadi tidur. Udah malam jam 11 dia pulang lah ke rumah ya kan, karena kondisi saya pokoknya dia nggak tega gitu. Maksud saya udah di sana aja gitu, cuman antar makanan aja, dia nggak tega gitu kan, karena memang kondisi saya seminggu itu memang masih nggak bisa ditinggal lah ibaratnya menurut dia gitu kan. Jadi ya cuman datang, jadi kondisi rumah itu ya tertutup gitu, tutup aja, kami memang tutup gitu. Jadi anak-anak tahu? Awalnya mereka nggak tahu. Awalnya mereka nggak tahu. ke tempat neneknya nggak tahu. Awalnya mereka taunya bundanya di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Terus? Tapi mereka nggak tahu kalau bundanya kena COVID. Mereka tahu COVID itu? Tahu, mereka tahu COVID itu, mereka tahu gitu kan. Cuman belum dijelaskan karena takutnya mereka cerita ke orang, nanti mereka yang akhirnya dijauhi orang Iya. kan. Seperti itu. Kebanyakan gitu ya kan. Jadi gitu. seperti aib ya kan Kak. Ada kan beberapa itu kan yang kemarin ya. Terakhir keluarganya dikucilkan. Nah, dari kan keluarganya dikucilkan. Padahal setelah saya positif, mereka kan juga di swab. Alhamdulillah hasil mereka negatif. Alhamdulillah. Tuh. Semuanya 2, anak kakak 2, Suami juga juga. negatif. Alhamdulillah. Keluarga tahu semua. Udah. Akhirnya tahu lah. Akhirnya. Akhirnya semuanya tahu. Nah, Itulah akhirnya. tadi. Karena yang dari puskesmas tadi itu. Awalnya kan mertua nih dititipin anak, kok dititipin nih, ada apa nih gitu, nggak nanya? Keluarga di sana memang udah dibilang gitu kan, kan kenapa kok mesti ke rumah sakit, sesak gitu kan. Jadi kan pas di IGD tadi kakak sama abang ipar juga ada yang datang gitu kan. Ya si Dian curiga gini gitu kan. Nah, ya udah anak-anak di situ gitu, nggak masalah. Cuman si anak ini tadi kami bilang saya bukan di rumah tapi di rumah sakit. Jadi dia nggak sibuk minta pulang gitu. Karena itu aja nya pertimbangan, nanti kalau dibilang di rumah pasti kan minta pulang. Bukan nggak bisa sih sebenarnya anak juga pulang, cuman kan takutnya mereka yang atur. Taulah anak umur segitu kan masih nggak peduli dia kita bilang juga apa nanti dia masuk apa nggak tahu apa yang saya pegang dia pegang juga. Akhirnya yang harusnya dia tidak terpapar ikut terpapar kan kasihan kan. Jadi saya beranggapan mereka itu nggak terpapar, mereka itu nggak kena, hanya saya, jadi nggak usah gitu, jadi nggak usah digabung, jadi lebih tenang sih. Lebih tenang. Jadi setiap malam telepon video call ya. Cuman itu namanya anak-anak ya, bunda kamera belakang lah, bunda kamera belakang, sementara awak bilang di rumah ya, awak bilang di rumah sakit. Jadi ya kan tahu ya kan. Nggak bisa kamera belakang, kasihan pasiennya. Nggak pakai jilbab pasiennya, kasihan, nggak boleh dikasih kamera belakang. Lumayan menghibur lah. Lumayan menghibur yang mana saat ini apa yang kemarin? Ya video call itu kan lumayan menghibur hati mamanya. Jadi apa namanya, kan waktu di rumah tuh kan suami pulang tuh, ada nggak ngobrol sama suami apa gitu? Kadang-kadang kan sama suami lebih terbuka gitu kan, gimana nih ya apa gitu? Ya apa sampai ya? nangis nggak gitu? Enggak sih dia. Enggak, kakak kuat kan? Kakak nggak ada nangis ya? Enggak. Kamu wanita tangguh. Enggak, cuman nggak ada, karena kan memang sesak ya, mau diajak ngomong juga susah ya kan? Oh, diajak ngomong susah? Agak mengurangi gitu. Oh, jadi malas aja lah males ya? aja gitu. Cuman ya ngomong ya mau cerita, cuman ya jarak jauh gitulah, dia di luar. Tapi kan nggak teriak-teriak kan? teriak-teriak. Aduh. Dia pun nanti kalau diajak ngomong dia pun nggak mau yang mancing bininya jadi mewek kan. Nanti ganggu daya imunnya lagi. Iya kan. Berarti butuh pengorbanan lah ya kan. Iya. Sekarang
puas lah ya Kak. Maksudnya bukan puas sih. Sangat bersyukur sekali lah Iya, ya. alhamdulillah. Bersyukurlah, banyak hikmah ya. Banyak hikmahnya. Itu berapa hari Kak? Tadi Senin Senin tes swab, Kamis keluar swabnya. Terus selanjutnya Seninnya dihubungin puskesmas. iya baru ke saturasinya rendah. Itu kan Senin itu dihubungi puskesmas, akhirnya kan dijapri nih sama tetangga-tetangga. Itu kan buat saya drop lagi, mulai lagi sesak lagi gitu kan. Tapi akhirnya gini, menyadari gitu kan, bangke kayak manapun ditutup, pasti kecium gitu kan. Kalau memang Allah udah bilang kenapa mesti ditutup gitu kan toh ini bukan aib. Iya benar ya kan, penyakit COVID ini bukan aib. Iya, gitu. pelajaran ya kan untuk Pelajaran kita itu semua. bukan aib. Salahnya saya satu hanya ketakutan jujur ya, namanya saya istilahnya punya usaha gitu kan. Karena kan kita nggak tahu orang itu prinsipnya kayak apa, maksudnya pikiran orang kayak mana ya. Takutnya seandainya saya sudah sembuh, sudah dinyatakan negatif, karena ada loh kejadian yang akhirnya orang nggak mau belanja lagi gitu. Orang tahu itu. Jadi kan saya jangan sampai ke situ gitu, takutnya gitu apa ya, ngerasa ada Rezeki itu kalau ini tahu nih bakal surut lah ini usaha gitu lah ya kan. Ya Allah, mungkin itulah disentil, hai Diana, rezekimu itu aku yang ngatur gitu kan kata Allah. Jadi akhirnya ya memang udah skenarionya akhirnya terbuka, ya udah ngerasa oh ya kenapa mesti takut, ini kan bukan aib, masalah rezeki nanti ya Allah yang atur kan. Alhamdulillah, kalau memang harus mulai dari nol lagi, kita mulai dari nol lagi. Yang penting saat ini kami semua udah negatif, semua juga udah dibersihin, udah disemprot, udah aman, insya Allah udah bisa mulai usaha lagi. Gitu sih. Mungkin banyak yang nanya ya kan Kak di rumah ya, kawan-kawan yang ada di luar, kenapa nggak di rumah sakit sih, kenapa mesti di rumah? Di rumah sakit kan infus tuh, vitamin dari suntik infus gitu, perawatannya tuh lebih apa ya? Iyalah. Satu mikirnya kalaupun di rumah sakit itu pasti rumah sakit rujukan COVID di Medan ya. Di Medan, saya berpikir gini, kalau saya di sana sendirian, jauh. Medan ke Binjai ya walaupun cuma sejam, tapi kan kalau misalnya saya ada apa-apa kan yang tiba-tiba mendadak jauh, nggak ada keluarga, anak-anak istilahnya terlalu jauh gitu, nggak ngerasa udahlah mungkin aku lebih nyaman di rumah aja gitu kan, satu gitu kan. Tapi di saat saya ngedrop yang di tanggal 6 Oktober itu saya udah pasrah yang ke IGD lagi. Yang ke IGD lagi. Saya udah pasrah, kalau memang harus dirujuk ke rumah sakit rujukan ya udah gitu kan, udah siap. Cuman memang mungkin pertimbangan dari rumah sakit itu gejala saya masih ringan ke sedang gitu, belum yang beratnya gitu. Karena kan kita lihat juga ruangan isolasi di rumah sakit rujukan itu kan udah penuh juga ya. Jadi mereka lebih mengutamakan yang berat, yang memang harus butuh pertolongan medis dengan cepat gitu. Jadi kalau selama masih bisa ditanggulangi dengan isolasi mandiri di rumah, ya isolasi aja gitu kan. Jadi akhirnya ya udah di rumah aja. Tapi ya tetap harus, itu tadilah beruntungnya saya punya dua orang sahabat dokter yang siap kapan aja terima keluhan saya gitu, Jadi langsung pantau lah ya. Iya, mereka berdua yang memantau saya gitu. Apapun yang saya rasakan, saya beritahu. Apapun yang saya rasakan, saya beritahu gitu. Apa yang harus saya rasakan, apa yang harus saya lakukan nih? Aku ngerasain ini, kayak mana ya? Aku harus kayak mana? Apa yang harus aku konsumsi gitu? Aku harus kayak mana? Gitu. Jadi tetangga-tetangga setelah tahu datang ke rumah atau gimana? Enggak, cuman memastikan lah mereka. Iya, mereka memang memastikan. Cuman kan ibaratnya saya udah tenang, terus tiba-tiba banyak yang ngejapri, bener Kak, begini, sampai ada apa namanya,
apa perlu kita semprot gang ini gitu kan. Jadi kayaknya Mereka panik juga. mereka panik. Sementara selama ini mereka nggak percaya sama yang namanya COVID. Tapi ketika ada salah satu yang di sekitar tapi ya ketika kan. ada salah satu di sekitar yang dinyatakan positif, akhirnya ketakutan gitu kan. Akhirnya membuat, jadi saya sendiri jadi kayak mana ya? Karena harusnya kita udah tenang gitu, tapi karena terlalu banyak yang iya. Jadi sampai dibilang gini, ada yang bilang di masjid udah heboh gitu. Kenapa sampai di masjid udah heboh gitu kan? Jadi saya ngerasa, berarti orang udah tahu semua ini aku kena ini gitu. Jadi rasa kayak mana ya, pokoknya rasanya jadi nggak tenang gitu, pikirannya jadi nggak tenang. Tapi kakak optimis sembuh ya kan? Optimis harus optimis lah ya kan. Itu pun sebenarnya down pastilah ya kan. Cuman alhamdulillah punya banyak teman yang support, yang selalu dukung, saudara. Ya ingat anak-anak masih kecil ya kan. Ya harus optimis lah, karena memang untuk sembuh ini perlu apa ya? Perjuangan. Semangat. Iya. Semangat. Biar imunnya naik ya. Biar imunnya naik gitu. Jadi di rumah kakak nggak keluar rumah apa jemur? Jemur di pagi hari, Apa yang kakak lakuin di rumah? Di rumah? Biasa ya, bangun. Makan, tidur. Bahagia ya kan Sultan. Sultan mah bebas. Makan, tidur, akhirnya keluar dari sarang, berat badan pun timbangan naik ke kanan. Allahu Akbar. Jadi pagi dah ngapain? Kan di rumah sendirian nih, berarti kakak bebas kemana aja kan? Ke ruangan mana aja, maksudnya nggak mesti di kamar aja. Nah, itu yang saya jaga. Saya tetap jaga. Saya hanya berani di kamar, sama ke kamar mandi, dan ke dapur untuk masak air. Itu pun dengan masker dan sarung tangan karet. Karena bukan apa, walaupun saya nggak batuk, walaupun saya nggak ada bersin, saya kan nggak tahu ya walaupun saya pakai masker, saya tetap pakai masker di rumah gitu kan. Nggak tahu, wallahualam, mana tahu dia lengket di tangan saya kan. Saya pegang peralatan dapur, takutnya suami datang. Itu aja yang kita jaga sih. Jadi memang saya nggak berani ke ruangan yang lain gitu. Jadi paling hanya kamar mandi, dapur hanya untuk masak air kan, karena makanan kan Masya Allah, makanan itu selalu ada yang nganter. Selalu ada yang nganter. Itu diletak di rumah? Di pagar. Jadi berarti kakak keluar juga nih? Keluar, tapi memang udah digantung sama mereka. Misalnya digojekin teman, gojekin makanan gitu kan. Mak, aku gojekin ini ya gitu kan. Oh iya gitu kan, nanti tukang gojeknya datang, bang letak aja di situ, digantung, gojeknya pergi baru saya ambil gitu. Jadi kita pun ada aja setiap hari ya? Iya, Masya Allah, memang teman-teman support ya kak ya? Support teman-teman, saudara, bahkan ada yang gojekin dari Bogor, mesennya dari Bogor. Apa sih ini, pesan penasaran? Makanya kalau ditanya fotonya foto makanan semua. Oh iya. Iya, gitulah. Jadi cuman berani di kamar mandi dan dapur. Karena saya menjaga juga kan. Takutnya ada yang droplet gitu ya. Gitu. Itu udah berapa lama tuh dari itu tadi? Yang hari Senin tadi, Kamis, yang apa? Yang Kepling nelpon kesembuh. Jadi Kepling nelpon itu hari keberapa ya? Pokoknya udah seminggu ya, ke-9 ya. 9. Terus saya ngedrop tapi akhirnya kemudian sadar kenapa mesti yang ke IGD itu yang kedua kali. Jadi itu akhirnya sadar kan, kenapa mesti malu, udahlah memang udah jalannya orang lain tahu gitu kan. Akhirnya ya udah. Terus saya dikirimin obat Cina dari Bogor. Oh, dari Bogor juga. Dari Bogor. Ini yang Bogor lihat kak? Itu kakak kandung saya. Oh, kakak kandung. Support banget. Obat itulah akhirnya yang saya foto, saya posting gitu. Saya tadinya nggak ngerti, cuman memang dibilang abang ipar di sana ada kawannya yang positif, jadi perusahaan kasihkan obat itu gitu kan. Jadi saya posting foto obat itu, akhirnya orang
banyak yang nanya gitu. Itu obat apa Itu obat gitu? apa? Bahkan ada yang langsung tahu gitu karena memang ternyata udah viral. Sayanya aja nggak tahu. Sayanya kurang update ya. Saya juga kayak Gitu. Jadi akhirnya ya udah akhirnya terbuka, banyak teman yang tahu. Itulah di situ bangkit lagi karena semangat ya, nggak usah dipikirin apa kata orang, nggak, kami tetap dukung. Pokoknya teman-teman doain. Itulah tadi, semua mendoakan. Semakin banyak yang doakan kita kan semakin didengar gitu kan. Entah doa siapalah yang akhirnya diijabah Allah, akhirnya bisa mempercepat kesembuhan saya gitu. Alhamdulillah teman-teman support, saudara support. Akhirnya ibaratnya kondisi saya kembali stabil, ada perubahan meningkat, bagus, sesaknya mulai berkurang. Jadi karena ngerasa badan ini enak, kan kita gerah ya di rumah. Tempat tidur nggak diganti-ganti spraynya seminggu, itu kan rasanya sesuatu ya kan. Apalagi tahu ada virusnya gitu ya. Kita 24 jam di situ, jadi agak bandel dikit. Iya, jadi dibalik tempat tidurnya nggak? Ngerasa badan enak, bersih-bersih, nyapu, ngepel gitu kan. Saya Itu hari keberapa kakak ngerasa fit tuh badan? Hari keberapa ya? Kamis 10. 10. Itu udah Pokoknya- minum obat Cina yang dari Bogor itu. Saya pun lupa. Tunggu, pokoknya sekitar masuk pekan kedua lah itu. Pekan kedua. Jadi saya di hari Sabtu ya kalau nggak salah. Ya pekan 2 minggu isolasi. Saya ngerasa enak. Malamnya hujan. Jadi kan agak tembias di dapur. Itulah saya mulai nyapu, ngepel. Ngerasa enak badannya, kok enak ya gitu kan, karena kan kita kalau nggak bergerak pun rasanya sakit semua, nggak enak. Jadi kayaknya badan ini makin nggak enak gitu kan, bukan enak gitu, kita rebahan aja nggak enak. Jadi cuman berjemur kan paling setengah jam, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Jadi itulah coba supaya badan ini bergerak, beresin rumah, akhirnya bongkar ini spray. Siap, tapi abis itu ngap. Di situ saya mulai sesak lagi. Akhirnya saya komunikasikan sama dokter Dina, itu saya tunjukin yang hasil ronsen di awal, yang bersih ya tadi di yang awal yang di pertama awal, kali. yang katanya bersih. Ternyata setelah dilihat itu hasilnya bronkopneumonia. Paru-paru itulah penyakit penyerta COVID. Jadi memang sebenarnya mungkin kemarin karena hari Minggu barangkali, karena belum dilihat sama belum dibaca sama dokternya barangkali ya. Nggak ada dokter, jadi Nggak ada tinggal kasih dokter. aja. Jadi akhirnya di situ saya bongkar lagi hasil ronsen yang tadi saya bawa pulang, saya bongkar lagi, saya foto, saya kirim sama teman saya dokter Dina sama dokter Wani. Ternyata itu ada hasilnya bronkopneumonia. Lihatnya dari mana? Bercak putih atau gimana? Iya. Kalau kita yang biasa-biasa aja kelihatan nggak tuh? Iya memang. Jadi kan salahnya saya nggak bawa itunya. Jadi dia dua, yang sebelah sini itu udah agak putih. Separuh gitu. Jadi itulah memang ternyata yang diserang si COVID ini paru-paru saya. Jadi tolak ukur kakak, ketika kakak katakan kakak sehat, ya itu tadi nggak ada sesaknya. Kalau nggak ada sesak berarti sehat nih gitu. Makanya tadi yang bersih-bersih tadi tiba-tiba. Iya, ngerasa badannya enak gitu kan, nggak ada istilahnya si punggung ini tadi nggak berat kan. Keluhan saya itunya selama ini kan, selama yang sakit ini yang saya rasakan itu yang punggung, dada sama sesak, itu yang paling berat saya rasakan gitu kan. Saat saya ngerasa itu semua nggak terasa, saya ngerasa enak nih, bukan sehat ya, saya ngerasa enak gitu, enak badan gitu kan. Bisa lah, kadang kan kita kalau badan bergerak itu kan lebih enak gitu kan. Jadi mana caranya supaya bisa mempertahankan rasa enak ini gitu kan. Mungkin dibawa gerak biar tambah enak gitu. Akhirnya itu saya coba nyapu, bersih-bersih rumah. Yang paling ini kali ternyata bongkar spray. Ternyata
setelah saya diskusi sama dokter Dina, dokter Wani, terus saya juga cari di Google, memang pemicunya itu mungkin salah satunya bongkar spray kena debu, jadi bisa sesak lagi gitu. Jadi memang mungkin paru-parunya itu belum Stabil ya? belum pulih lah ya. gitu. Jadi kemarin akhirnya sesaknya itu berlanjut di itu hari Sabtu tuh ya, hari Sabtu, hari Minggu masih gitu juga, tapi agak berkurang, dia hilang timbul gitu lagi, yang tadinya udah nggak ngerasain, hilang timbul Sama lagi. udara dingin nggak? Saya nggak Maksudnya nggak memicu gitu, sesak nggak? Hujan misalnya apa? Kalau kalau hujan malam itu terasa nggak enak memang. Langsung ini. Jadi ditahankan. Jadi kan mulai sesaknya lagi itu di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu tanggal berapa itu? 6. Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Oktober. Itu mulai kepancing sesaknya lagi gara-gara bersih-bersih tadi. Dibawa istirahat. Itu kan dari habis zuhur ya. Dari habis zuhur dibawa istirahat sampai menjelang maghrib baru enakan. Jadi kebetulan itu kan suami udah, itu minggu kedua suami udah di rumah mertua. Jadi hanya Kakak ditinggal gitu. Iya, saya benar-benar sendiri. Jadi siang itu saya langsung hubungin suami, minta suami datang gitu, karena saya ngerasa ini aku nggak baik gitu kan, takutnya kenapa. Jadi dia datang, dia nungguin gitu kan. Akhirnya hampir menjelang maghrib lah, itu istighfar, saya terus istighfar gitu kan, istirahat, rebahan gitu kan, sholawat lah, akhirnya bisa ini sendiri, akhirnya berkurang sesaknya. Menjelang maghrib itulah udah enakan. Nah di situ saya cek lagi saturasinya, alhamdulillah masih normal gitu kan. Normalnya berapa Kak? Saturasi oksigen itu kalau bisa di atas 95. Itu yang normal. 95. Berarti kalau di bawah 95 udah ada cuman sesuatu. kita kan itu kadang-kadang kan dia naik turun gitu kan. Kalau misalnya dia 91 tapi dia nanti bisa naik lagi, bisa menuju 96, 97, itu masih istilahnya masih aman lah gitu. Tapi kalau dia udah dia turun terus tapi nggak pernah mau naik lagi, kayak yang tanggal 6 itu saya dari 93. Biasa kan saya ngecek itu pasti 95 misalnya gitu awalnya kan. Bisa naik, bisa turun, tapi nanti dia bisa nyampe 98. Nah, ini yang di hari Selasa tanggal 6 itu pagi, enggak, 93 itu akhirnya turun terus sampai 83. Nah, jadi oximeternya itu kedip-kedip terus gitu. Jadi langsung hubungin dokter Wani sama dokter Dina, bilang saturasi 83. Ayo udah bawa ke IGD aja, ke IGD biar dicek lagi, di ronsen lagi. Akhirnya saya di ronsen, periksa darah lagi, di cek infus, jantung. Iya, di infus. Habis Itulah, berapa botol? 1 botol aja sih. Karena sampai di situ mungkin udah ada tindakan ya, Berarti ada obat masuk ruang isolasi. Tapi isolasi yang di IGD. Oh, yang di IGD itu. Masuk yang di IGD. Disitulah akhirnya saya akhirnya aku diurus ya sama yang pakai baju astronot gitu kan. Ya Allah, astagfirullah. Gitu sih. Tapi memang rata-rata menguatkan ya orang rumah sakit itu ya. Masya Allah. Perawat yang dampingin saya, dia bilang gini, "Ibu tenang aja, anggap aja ini sakit batuk, pilek, udah nggak usah dipikirin Bu," katanya. "Nyantai aja," kata dia gitu. Tapi memang alhamdulillah, ibaratnya apa ya, jadi kita pas yang diharapkan seorang pasien ini kan ketenangan ya. Kalau perawatnya bisa istilahnya bisa memberi support lah ya, bisa menyejukkan gitu kan. Kadang kan ada yang jangan sampai lah nggak ada lah ya perawat kita yang ketus-ketus ya. Karena kan kalau orang sakit itu bukan hanya perlu obat ya, tapi perlu kesenangan, ketenangan gitu. Alhamdulillah perawat IGD Julham yang
yang ngurus saya lah, saya bilang gitu kan, yang ngurus saya, masya Allah abang itu sabar. Istilahnya saya pun akhirnya gimana ya, kasihan loh lihat dia pakai APD itu. Oh, jadi dia selalu kontrol kakak gitu? Iya, dia masuk gitu Kan kan. infus, pasang infus. Dia pasang Terus infus. kakak ditinggal? Ya tetap ditinggal. Kasihan dia karena kan itu panas loh. Itu kan ketutup semua dari ini Iya. sampai akhirnya udah siap. Nggak apa-apa ya Bu, saya tinggal ya Bu. Panas sekali Bu katanya gitu. Iya dia nggak apa-apa. Karena kan saya ngerasa sebenarnya sesak, tapi ketika sesak itu udah berkurang, saya nyaman gitu. Saya nyaman dan gitu, saya ngerasa saya di rumah sakit saya terpantau, saya agak tenang. Nah mungkin dengan itu makanya akhirnya nggak lama sih, mungkin udah masuk obat juga. Itu jam berapa masuk rumah sakit? Kalau nggak salah sekitar jam 11 ya. 11 pagi. 11. Keluarnya Sekitar jam setengah 9. oh, habislah Setengah satu 9 infus malam. itu ya. Ada suntikan lagi nggak di infus? Ya, suntikan di obat. Ada kakak tahu apa ya suntikan? Itu apa ya? Vitamin. Enggak. Obat lambung, salah satunya ada obat lambung. Oh, lambung kakak kumat. Lambung. Terus ada obat lain juga ya. Oh, obat. Ada obat gitu yang untuk mengurangi sesaknya. Jadi ketika di ronsen di rumah sakit hasilnya hari itu juga keluar. Ya, jadi kan itu makanya dari hasil ronsen udah ibaratnya udah ada perubahan terus dicek jantung juga karena kan penasaran ini sesaknya dari mana gitu kan. Jadi cek jantung juga kemarin, alhamdulillah hasilnya bagus, nggak ada masalah jantungnya gitu. Karena hasil swab udah positif kan, jadi biaya juga udah, yang kedua itu biaya udah free. Udah free semua. Jadi kalau misalnya kita swab hasil kita positif, pengobatan di rumah sakit itu free. Oh, tapi swabnya sendiri. Iya, enggak ya, tergantung sih, kalau pokoknya kita punya data aja. misal nih kita nggak punya link, nggak tahu cara daftar ke Dinkes gimana kan gitu kan, kita swab mandiri, hasil swab positif gitu kan, bisa aja kita berobat ke ini, lapor ke rumah sakit gitu dengan bawa hasil swab. Kalau kita mau cek yang lain juga, misalnya ada gejala apa yang kita rasakan, udah free gitu. Berarti kalau di rumah sakit, kalau di Dinkes gratis kalau ya. di rumah Kalau di rumah sakit swasta bayar ya kak, Apanya itu? sejuta ya. Apa itu? Swab. Oh, swab bayar. Bayar ya, sejuta berapa gitu. Ya, swab bayar memang. Tapi katanya di rumah sakit Gratis. Kalau saya dari Dinkes, karena kan kemarin ada program dari Dinkes itu. Kebetulan memang kemarin pas saya lagi ada program. Jadi rame tuh yang swab atau kakak sendiri? Ada juga, ada orang lain juga gitu. Apa tanggapan kakak lihat orang lain? Hah? Udah Udah sama lah gitu. Cas. Gitu aja sih. Perjuangan ya kak ya. Perjuangan. Itu anak masih ini nih, masih nggak mau lihat bundanya. Mereka bukan nggak mau lihat sih. Nggak sibuk pulang gitu. Iya, karena itulah tadi 2 minggu di awal mereka taunya bundanya di rumah sakit. Tapi kan namanya anak, masa iya di rumah sakit nggak bisa nggak bisa dilihat. Yang besar udah ngerti ya, yang besar kan udah ngerti. Masa iya di rumah sakit udah nggak bisa dilihat gitu kan, udah gitu udah lama gitu, kok nggak pulang. Jadi akhirnya saya WA ayahnya gitu kan, ayah pulanglah, gasnya habis gitu ya kan, nggak bisa dipasang lagi, rupanya yang baca si anak. Jadi dia, Bunda ini mbak lo yang baca, kata dia gitu kan. Bunda di rumah kan, bukan di rumah sakit. Nah, akhirnya disitulah baru kita jelasin. Ayahnya yang jelasin kalau bundanya ternyata kena COVID. Makanya kemarin kenapa mereka di swab. Mereka di swab juga gitu kan. Makanya kemarin mereka tahu kalau itu swab dijelasin nggak? Dijelasin. Tapi terakhir dia nerima ya kan. Alhamdulillah ada. Jadi semakin kesini mereka jadi semakin waspada, lebih tahu menjaga dirinya gitu. Jadi lebih aware dengan memang selama ini kalau keluar memang tetap itu masker, sampai rumah ganti baju, cuci tangan pakai sabun, itu tetap dilakukan. Tapi makin kesini mereka makin lebih aware gitu. Nah, jadi kan
kita saya kan kita kebetulan simpen nomor WA ya kan. Yang hari itu kita ada bisnis yang luar biasa. Jadi ngelihat tuh WA kakak kan, status di story kakak. Terdetak sih sebenarnya. Ini kakak ini kenapa? Cuman mau nanya mau nanya segen. Makanya kan kemarin ada beberapa kali WA ya kan, walaupun entah apa yang kakak rasakan nih, gaya kali ya kan. Jadi itu kan ada teringatnya ada minyak kayu putih botolnya banyak. Itu setiap hari kakak konsumsi. Kok dikonsumsi ituin gitu. Jadi nggak tahu ya, namanya kita ibaratnya gini, ikhtiar ya. Ikhtiar, apapun yang dibilang orang, apapun yang disaranin orang saya coba gitu kan. Saya ada baca katanya terapi minyak kayu putih. Ya, saya lakuin Itu diapain? Diolesin ke ini kan, karena kan yang nggak enak itu punggung sama dada gitu kan. Jadi diolesin ke ini. Terus saya sempat minum juga sih. Saya minum minyak kayu putih tapi dikit ke Di lidah. Enggak. Air. Karena kalau di lidah rasanya lama hilangnya. Nggak enak. Jadi dituang ke air hangat. Semeriwing gitu lah ya. Semeriwing gitu kan, diminum. Terus kakak abis minum kakak tersenyum. Serius nih diminum? Iya serius. Itu berapa kali sehari durasinya? 3 kali. 3 kali. Seberapa banyak minyak kayu putih? Dikit aja kan, saya pakai minyak kayu putih cap ayam tuh ya. Cap ayam itu yang botol gede ya? Yang botol kaca. Iya, yang botol kaca. Nah, jadi dituangin ke tutupnya itu dikit, udah masukin ke air. Airnya juga segini aja, jangan banyak-banyak supaya glek gitu aja gitu. Jadi kalau banyak-banyak airnya kan terasa. Airnya juga nggak usah banyak, segini aja. Yang penting sekali minum obat batuk gitu. Udah iya gitu. Apa yang dirasain? Seger. Iya. Iya gitu. Seger. Kayak kita apa ya? Ya abis itu min gitu lah ya kan. Tapi enak gitu. Loh, memang enak gitu. Apalagi kan airnya air hangat ya. Enak gitu. Tadi nggak tahu ya. Tadinya kalau sebelum ini kan memang udah banyak ya yang bilang begitu ya, yang saya baca gitu. Setahu saya juga ada. Iya kan. Tapi letak di lidah aja. Saya pernah coba, tapi rasanya nggak enak, lama hilangnya. Jadi kayaknya tambah nggak enak gitu. Terus ada yang bilang suruh diminum. Ya udah saya coba, lebih enak yang gitu karena kayaknya langsung ngefek gitu kayaknya. Karena kan air hangat kasih minyak itu kan gitu kan seger, seng di hidung juga seng. Di sini dia ngalir gitu kan. Udah. Pokoknya segala yang dibilang orang lah dibuat. Gitu kan, terapi air uduk ya. Terapi air uduk yang kadang-kadang kan kita sembarangan aja ya kan, nggak sampai ke atas. Nah, itu akhirnya saya lakukan dan sekarang udah terbiasa alhamdulillah. Mungkin itu hikmahnya ya. Beruduk dengan sempurna ya. Beruduk dengan sempurna. Kumur-kumur, pakai betadin cair, pakai himsa, garam himsa. Itu himsanya dicairin? Iya, pakai air hangat. Diapain? Dikumur-kumur. Tuh. Buah lah ya, nggak putus ya. Jadi sharing ini apa namanya, menu kakak kalau pagi buah apa gitu nggak? Pokoknya terserah sih. Cuman saya biasanya pagi itu minum air jahe dulu. Air jahe yang ultimate drink itu? Jahe. Apa ya? Jahe merah sih. Karena kan kalau biasanya kalau dalam keadaan sehat saya buat sendiri, jahe, kunyit, serai, kasih madu gitu kan. Ini karena istilahnya kondisi saya pun kayak gitu, saya cari yang praktis, saya beli jahe bubuk. Jadi segala yang saya perlukan itu udah di meja, udah di tempat tidur, bukan di meja, di tempat tidur. Gitu. Jadi tinggal ini ya. Jadi saya memang asli di tempat tidur, dia peralatan itu di sudut sini. Kayak main rumah-rumahan ya, main rumah anak-anak. Pindah piring gitu. Serius loh, ini makanan, obat-obatan. Kenapa nggak difoto? Jadi kita bisa tahu lihat ini kan rumah-rumahannya. Ada sih. Gitu, jadi asli piring juga di situ semua. Jadi ya udah. Pagi itu saya minum air jahe dulu, makan air buah. Jahe. Air makan itu buah. Air bubuk itu biasa aja. Iya, pakai madu ya? kan. Pakai madu. Jahenya jahe merah itu kan. Terus ini nanti jadi promosi jualan juga kan bahaya gitu. Nanti nomor WA-nya di bawah. Terus ya udah makan buah biasa ya, kadang pisang, ya tergantung apa ya. Tergantung yang ada lah ya. Tergantung kan? yang ada, pisang, mangga.
apa ya, jeruk, Pokoknya pepaya seharian kan, senang lah ya, happy, iya, ya kan. happy, heeh. Akhirnya kayaknya overdosis gizi nih. Semuanya kirim ya kan. Overdosis lemak Itu emang juga. bener nggak berhenti yang kirim? Ih, Masya Allah, bener. Nggak Satu berhenti hari yang itu mereka konfirmasi ada nggak tulisannya kan nggak ngomong tuh di misalnya di box makanannya ada bacaannya secumut ya gitu kan ya. Karena kan nanti ada yang gini kan, ada yang konfirmasi gitu kan. Kalau konfirmasi enak ya, ibaratnya kalaupun yang lain mau ngirim lagi juga kan jadinya nggak sia-sia gitu kan ya. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba udah di depan, "Mak, udah ada yang di depan itu," katanya gitu kan. Ya Allah, iya udah ya, pokoknya gitulah. Alhamdulillah Macem lah ya macam makanannya. lah ya. Ada yang ngirimin buah satu kotak beragam Bisa buah. dijual lagi. Banyak yang Insya peduli Allah. sama kakak ya. Alhamdulillah, ternyata memang Sahabat itu sahabat ada. itu ada. Iya, sahabat kita ketika kita down juga dia ada. Itu benar-benar sahabat sejati ya kan. Betul lah, di situ baru kita ngerasa aku nggak sendiri kok ternyata gitu. Jadi udah mau masa pemulihan udah happy lah ya. Batu lah ini istilahnya udah nggak kepikiran lagi lah gitu. Alhamdulillah. Ini udah hari kelima ya. Saya nggak ada sesak, nggak ada. Karena kan setelah dinyatakan setelah hasil keluar negatif, saya masih tetap ngerasain gejala, masih ngerasain sesak. Jadi saya belum bisa beraktivitas gitu. Makanya kemarin saya bersikeras mau harus swab nih. Yang kedua. Yang kedua. Itu berjarak berapa lama kak? Dari isolasi mandiri itu? Saya swab pertama 21, swab kedua itu tanggal 9. Sekitar berapa hari tuh? 21. 2 minggu. 2 minggu, iya, 2 minggu. 18 hari. Ya, guys. Sekitar iya. 3 minggu mau 3 minggu lah. Gitu. Iya, itulah. Itu swab kedua dari Dinkes juga. Iya, dari Dinkes. Tanggal 9, terus sekitar tanggal 11 ya kalau nggak salah hasilnya keluar negatif. Hasilnya Itu kalau negatif. swab dari Dinkes terserah mau datang kapan aja atau pakai Enggak lah, surat kita rujukan? daftar lah. Oh, daftarnya daftar biasa, nggak pakai rujukan dari puskesmas kemari gitu nggak? Nggak tahu juga sih, saya minta tolong teman. Alhamdulillah punya banyak teman yang bisa dimintain tolong ya. Ya Allah, Masya Allah, serius. Jadi semua memang kayaknya memang dipermudah ya, memang semuanya ditolong lah gitu. Ada aja yang nolong. Mau Karena dari support ya kan, iya, dari support, makanan, dari apa? Jadi untuk swab pun alhamdulillah kita swab satu keluarga free semua, dari Dinkes. Saya 2 kali kan, anak-anak suami kan. Yang kedua tadi kakak bilang beda rasanya swab. Bedanya gimana? Sakit. Semalamnya nggak, yang kemarin nggak sadar mungkin ya kan, belum Entah ya. sadar. Ini udah agak sadar sedikit. Agak sadar sedikit ya. Agak sadar sedikit. Nggak tahu, nggak Sakit. mungkin karena apa ya? Keahlian aja sih, keahlian yang itu tadi ya, ahli ya. skill ya, skill yang ini aja. Tapi sebenarnya nggak ini kok. Nggak sakit. Enggak lah, nggak sakit. Cuman agak terkejut aja lah. Hasilnya? Hasilnya Positif. Hasilnya udah apa? Negatif. Yang kan? kedua Itu udah negatif. berapa hari setelah swab kedua? 3 hari, tanggal 9, tanggal 11, 2 hari, 2 atau 3 hari itu. 2 hari. 2 atau 3. Dari via itu sama, juga. sama. Dokter Wani juga yang ngasih tahu. Jadi ketika mak negatif nih. Iya, alhamdulillah negatif. Masya Allah. Puter-puter nggak? Sujud syukur. Udah jelas sujud syukur. Cuman memang karena kondisi saya gimana ya? Saya dinyatakan negatif, tapi saya belum bisa membawa badan ini beraktivitas gitu. Jadi kalau saya nggak usah kan beraktivitas. Kadang kan saya berjemur maksudnya dengan sambil nyapu lah gitu kan, nyapu teras gitu kan. Nanti siap nyapu itu saya sesak. Itu udah swab kedua? Udah negatif, makanya saya berusaha, saya bersikeras untuk swab gitu. Saya mau tahu hasilnya. Kalau memang hasilnya masih positif, saya minta rujuk ke Medan, gitu kan? Karena kan saya masih sesak gitu. Tapi kalau misalnya hasil saya negatif, kan berarti saya udah bisa kontrol ke dokter paru. Saya bisa bertanya. Saya kalau tipe saya ini ingin tahu kenapa aku tetap sesak gitu. Padahal kan? udah negatif. Jadi istilahnya rasa ingin tahu saya itu tinggi gitu. Jadi saya nggak
Kalau memang negatif, aku harus ketemu sama dokter paru. Aku harus tanya, kenapa ini gitu kan? Kenapa hasil negatif aku tetap ngerasain sesak gitu. Jadi karena udah negatif tadi, akhirnya saya saya kontrol karena berarti kan udah negatif, udah nggak istilahnya udah nggak merugikan orang lain kan kalau saya keluar rumah gitu kan. Itu anak-anak udah pulang? Belum. Jadi saya kasih jarak seminggu. Setelah saya dinyatakan negatif, saya kasih jarak seminggu baru anak saya pulang. Karena saya mau diskusi juga kan dengan dokter paru tadi. Nah, itulah akhirnya saya kontrol ke poli di Rumah Sakit Julham. Saya kontrol ke dokter paru, di ronsen ulang. Akhirnya dijelasin, alhamdulillah udah kan, terus dia bandingin kan hasil ronsen yang pertama sama ronsen yang terakhir, udah banyak perubahan. Tapi masih ada? Itulah dibilang gejala sisa. Itulah yang tadi namanya gejala sisa gitu. Gejala sisa itu nggak apa-apa Bu, katanya Ibu udah bisa beraktivitas seperti biasa, tapi tetap pakai masker ya gitu kan, tetap pakai masker. Ibu sudah bisa beraktivitas seperti biasa, nanti kita kasih obat, dalam beberapa hari gejala sisa itu akan berkurang dan akhirnya akan hilang. Jadi memang kan ternyata si COVID ini udah menyerang paru-paru saya. Karena ada penyakit pembawa juga ya? Ada penyakit pembawa, karena itulah akhirnya diingat-ingat lagi, di flashback lagi, ternyata waktu masih muda dulu, waktu masih muda. ABG tadi nggak? Ternyata saya memang pernah kena bronkitis gitu, punya bronkitis, tapi udah diobatin sih, udah diobatin, cuman kan kita nggak tahu ya. Berarti dari ABG sampai sekarang belum ada kambuh? Enggak, cuman itu memang selama ini saya kalau ngerasa badan ini terlalu lelah, saya suka sesak. Tapi mungkin saya berpikirnya gini, apa karena berat badan ya gitu. Bisa. Nah, gitu kan kita berpikirnya. Karena kan saya kemarin sempat diet. Setelah sehat? Enggak, sebelum ini saya pernah diet gitu kan. Sebelum diet itu saya kalau kecapean, kalau misalnya saya terlalu lelah, saya sesak. Nah, jadi kan saya berpikir berat badan, ya kan. Jadi saya diet. Setelah saya diet, saya berkurang 13 kilo, saya nggak pernah sesak lagi. 13 kilo? 13 kilo. Nanti kita buat podcast selanjutnya ya. Dia turun 13 kilo. Ini gendut lagi, mau diet lagi. Iya. Nanti kalau udah berhasil ya, tungguin ya di Merawat Percakapan. Jadi pas saya udah diet kemarin, sesak itu nggak ada gitu kan. Jadi kan saya nggak berpikiran kalau ternyata paru-paru saya yang bermasalah gitu. Berarti kan memang sesaknya dari kelebihan berat badan gitu. Jadi kemarin kenapa masih setelah negatif kenapa masih sesak? Saya perlu penjelasan kan dari yang dokter. ahlinya gitu kan. Karena tipe saya ini, saya rasa ingin tahu saya itu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya saya harus bertanya sama orang yang bisa menjelaskan dengan benar gitu, dengan logika, dengan masuk akal gitu. Kalau nggak masuk akal, saya pasti bakalan bertanya terus gitu kan. Akhirnya dijelasin sama dokternya, ya itu ternyata memang memang si COVID ini udah menyerang ke paru-paru, yang ternyata memang udah ada penyakit bawaannya. Alhamdulillah aja kan istilahnya nggak berat gitu, masih bisa, istilahnya ya bisalah saya melawan ini si COVID ini tadi gitu kan. Ya hanya tinggal gejala sisanya aja, dan ibu nggak usah khawatir, bisa dalam beberapa hari lagi akan hilang rasanya. Dan alhamdulillah saya nggak, sekarang udah 5 hari ini, walaupun udah coba buat masak gitu kan, udah buat dibawa berkegiatan lah gitu kan, udah enakan gitu. Makanya udah berani kemarin. Kalau pekan kemarin saya nggak berani. Karena masih menyesuaikan diri ya, karena memang masih capek. Saya cuman berani jalan pagi selesai. Ini anak-anak udah di rumah berarti ya? Udah. Jadi saya tanya makanya saya perlu ketemu, kenapa saya perlu ketemu dokter paru tadi. Saya ingin memastikan anak saya sudah aman belum saya bawa pulang. Karena kan takutnya sesaknya ini masih pengaruh si COVID kan gitu kan. Nggak apa-apa Bu, udah bisa kan, saya jelaskan kalau selama isolasi mandiri saya pisah sama anak saya, sekarang sudah bisa dibawa pulang apa enggak Dok gitu kan. Bisa Bu, udah bisa dibawa pulang, memang Ibu tetap harus pakai masker ya gitu kan. Sampai Ibu benar-benar udah nggak merasakan sesak lagi.
gitu. Tapi ya tetap kalau keluar kita tetap harus pakai masker. Tapi saya sampai sekarang saya di rumah juga karena udah terbiasa ya masih pakai masker juga sih, walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Gitu. Terus kan Kak, iya Kakak tadi Sampai dibilang anak saya, Bunda, kami rindu loh, nggak tanda muka Bunda kalau nggak pakai rindu muka Bundanya nggak pakai masker gitu. Sampai nggak tanda, nanti salah Bunda nggak Bunda. Nanti salah Bunda nggak? Iya, mereka rindu sama Bundanya. Jadi udah mereka pulang udah 2 minggu nih. Iyalah ini jalan 2 minggu. Jalan 2 minggu. Iya, jalan 2 minggu. Ada pertanyaan apa gitu namanya anak-anak? Pertanyaannya, hal pertama yang mereka tanya pas mereka sampai itu, pas mereka pulang itu, cuman kan saya menjarakan nih seminggu setelah saya negatif, baru mereka pulang. Mereka pulang pun saya nggak berani dekat-dekat mereka dulu. Saya kasih batasan dulu sampai saya benar-benar nggak ngerasa sesak lagi. Jadi saya nggak sesak lagi tambah 3 hari. Ngerti kan? Maksudnya hilang gejala. Hari ini saya nggak sesak lagi. Saya harus pastikan 3 hari ke depan saya memang benar-benar nggak sesak. Gitu. Jadi mulai hari Senin, jadi seminggu, beneran seminggu, karena saya mulai ngerasa enak itu di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kan tambah 3 hari. Di hari Senin baru kita bebas berpelukan lagi. Jadi di awal mereka pulang, yang besar ya, yang anak pertama yang nanya, Bunda kena COVID ya? Kok Mbak tahu? Iya, udah jelasin ayah, katanya gitu. Iya, disitulah baru kita ngobrol. Makanya selama Bunda masih ngerasa sesak, selama seminggu ke depan ini kita jaga jarak dulu ya nak. Yang penting kita udah bisa satu rumah lagi, walaupun kita masih belum bisa peluk-peluk, belum bisa klon-klon gitu. Jadi seminggu pertama itu memang masih nggak boleh masuk ke kamar saya gitu. Jadi saya memang masih mengasingkan diri di kamar gitu. Kan ini ya, postingan Kakak sempat viral ya kan di Facebook. Viral ya. Jadi kalau di Binjai sih biasanya yang kena COVID itu ditutup-tutupi, bahkan keluarganya ditanya nggak tahu gitu kan. Tapi Kakak di WA, story WA Kakak ini aktif, gitu Kakak kan? aktif di Facebook lagi terang-terangan Kakak bilang kalau Kakak adalah pejuang COVID. Itu nggak malu Kak? Enggak, karena tadi di awal tadi udahlah emang gini jalannya karena, gitu. Saya udah melewati masa itu. Jadi sempat ada yang japri, kenapa kok berani kali gitu kan? Kenapa kok berani kali? Aku udah melewati masa-masa itu. Masa-masa aku yang nggak berani terus terang gitu. Udah terlewati gitu. Jadi kayaknya aku butuh sharing. Jadi biar orang tahu, ibaratnya gini, karena kan orang sekarang udah bilang COVID itu hoax. Iya kan? Nah, COVID kalau itu, bukan keluarganya yang hoax. Tapi begitu tahu ada yang positif, takut. Iya, panik. Nah, justru saya karena di lingkungan saya seperti itu. Warga sekitar itu udah kadang-kadang anak saya keluar pakai masker, pakai face shield, ngapain pakai kayak gitu, nggak ada katanya, bilangin anak-anak saya gitu kan. Jadi mereka, Bunda katanya nggak ada, ngapain kami diejein pakai gini gitu kan. Tapi kita aja yang aware sama istilahnya protokoler kesehatan kita yang kita lakukan gitu, saya bisa terpapar gitu kan, karena kondisi imun saya saat itu drop. Gimana yang nggak peduli gitu. Untungnya di rumah saya orang tua saya nggak tinggal satu rumah, dan saat saya sakit ibu saya itu nggak ada ke rumah. Kalau seandainya kami sempat kontak, itu kan berbahaya kan buat ibu saya. Apalagi ibu saya usianya, punya usia lanjut, punya penyakit komorbid, ada jantungnya, ada diabetes, yang seandainya kami kontak kan itu yang berbahaya. Kalau bagi kita yang masih bisa memperjuangkan daya imun ini kan masih bisa, istilahnya masih kayak tadi, kemungkinan sembuh itu besar kok gitu. Cuman yang disangsikan itu adalah kalau kita punya penyakit bawaan. Nah, penyerta ya. Penyakit penyerta itu yang bakalan diserang. Alhamdulillah saya cepat, ibaratnya cepat tanggap kan. Jadi
nggak lama si virus tadi menyerang paru-paru. Kalau saya nggak peduli kan Mungkin udah paru-parunya ya. akhirnya pun mungkin gejala saya gejala berat dan wallahu alam kan gitu. Jadi Gitu sih. pesan-pesan kakak untuk kawan-kawan yang di luar sana apa? Sesuai dengan pengalaman kakak gimana tentang protokol kesehatan gitu, apa yang harus dikonsumsi, apalah yang buat kakak merasa saat ini harus kakak sampaikan ke kawan-kawan yang ada di rumah. Satu yang paling penting kalau nggak ada perlunya di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Tapi kalau ya nggak mungkin juga ya kita di rumah aja gitu kan. Ibaratnya kan kita ada kegiatan yang perlu kita lakukan gitu kan. Ya jangan lupa protokol kesehatan itu tetap harus dilakukan. Pakai masker atau pakai face shield, selalu cuci tangan. Terus kalau saat kita ngerasa lagi nggak enak badan, lebih baik di rumah aja gitu. Karena bukan apa, saat kita nggak enak badan, imun kita turun. Seperti yang kejadian ke saya gitu kan. Walaupun kita disiplin, kalau imun kita turun, kita bisa aja. Bukan hanya COVID kok yang bisa menyerang kita, virus-virus lain juga bisa gitu. Satu kita yang terserang, atau satu ternyata kita nggak enak badan itu karena udah ada si virus. Akhirnya kita bisa menularkan orang lain. Kejadian seperti saya terpapar sama orang yang OTG tadi gitu kan gitu. Jadi jaga daya tahan tubuh itu dengan cara mengkonsumsi banyak suplemen lah ya, vitamin C, vitamin D, madu, buah-buahan, makanan sehat gitulah. Berarti no junk food. No junk food. Ada apa? Minum air putih. Iya, minum air putih berapa liter satu hari kakak? 2. Iya, 2 liter. Ada lagi Gitu. Ada lagi apa ya? pesan-pesan terakhirnya, bukan terakhir apa ya, maksudnya terakhir di acara ini karena berhubung waktunya. Yang penting positive thinking aja. Kalau misalnya ngerasa badan nggak enak, langsung periksakan diri. Kita lah yang tahu diri kita Iya, kita harus tahu kondisi tubuh kita gitu. Kita harus cepat tanggap, cepat merespon gitu. Kalau bukan, kan kita yang merasakan, kita yang tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa gitu. Jadi kalau ngerasa kita sedang tidak baik-baik saja, jangan merasa baik-baik saja gitu. Ayo kita berterus terang, kita cari, kita tanya sama orang yang memang berkompeten gitu. Jangan asal aja gitu. Alah, aku cuman ini. Enggak, ayo, enggak masalah kok, kita periksa. Walaupun bukan itu, misalnya ada penyakit yang lain kan lagi cepat teratasi gitu kan. Benar. Jadi ketika kita merasa tubuh ini tidak baik-baik saja, jangan merasa baik-baik saja gitu. Harus cepat tanggap. Kalau bukan kita yang peduli sama diri kita, siapa lagi? Ada Ya hashtag kan? apa lagi? Jadi memang harus sayangi diri, sayangi keluarga, itu sayangi semuanya. Sayangi diri saya. Diri saya. Oke, baik kawan-kawan yang ada di luar sana, jadi banyak manfaat ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sore ini. Yang pertama untuk pesan-pesan ya, biar supaya kita terhindar dari COVID ya, ikhtiar untuk terhindar dari COVID. Saya simpulkan dari cakap-cakap kita hari ini, yang pertama adalah kita harus iman ya, imun, aman. Nah itu dia menariknya, iman. Jadi harus perbanyak beribadah, perbanyak doa biar kita selalu sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Kemudian imun nah imun tadi harus jaga pola makan, jaga kesehatan, jaga olahraga. Kemudian ada aman, pakai masker, pakai face shield, cuci tangan. Oke. Kita kira sudah sampailah di titik kita berpisah ya kan Kak, walau berat ya, tidak terasa sudah hampir 1 jam lebih. Iya. Sudah hampir 1 jam lebih. Saya Anissa Septia beserta Kak Diana Koto akan selalu memberikan informasi-informasi lah ya nanti di kedepannya dalam program Merawat Percakapan. Oke, saya Anissa Septia pamit. Merawat Percakapan, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.